Oke, berjumpa lagi di Belajar Teknik Channel. Kali ini saya akan membahas tentang mesin sepeda motor ya. Dimana mesin sepeda motor ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Di antaranya itu ada transmisi, ada kopling, ada kepala silinder, ada juga pembakaran dan lain sebagainya. Itu masih banyak ya. Nah, adapun klasifikasinya ada yang disebut dengan sistem pembakaran. Nah, di dalam mesin ini ada yang dinamakan dengan pembakaran, jenis pembakaran luar, ada juga jenis pembakaran dalam, atau kalau di dalam bahasa Latinnya itu ada yang dinamakan dengan eksternal ya, eksternal combustion engine. Nah, external combustion engine dan internal. Oke, internal combustion engine. Nah, eksternal itu jenisnya itu pembakaran jenis yang di luar. Contohnya mesin apa? Mesin diantaranya ini adalah mesin uap. Nah, mesin uap ini adalah external combustion engine yang mana pembakarannya itu ada di luar. Ada juga internal combustion engine. Nah, ini yang akan bahas. Internal combustion engine ini adalah diantaranya motor bensin dan lain sebagainya, terutama pada mesin sepeda motor itu menggunakan internal combustion engine. Nah, ini sedikit tentang klasifikasi tentang pembakaran. Lalu kepada siklus kerja pada mesin sepeda motor itu terbagi menjadi dua. Oke, nah biar paham ya, saya jelaskan siklus kerjanya. Ada yang disebut dengan sistem motor 4 langkah. Nah, 4 langkah. Ada juga sistem 2 langkah. Kalau bahasa sehari-hari kita adalah motor 2 tak ya. Nah, motor siklus kerja ini ada motor 4 langkah, ada juga motor 2 langkah. Kalau motor 4 langkah itu yang menggunakan katup ya. Yang katup. Kalau ini tidak menggunakan katup. Nah, lalu jenis bahan bakarnya. Bahan bakar yang digunakan seringnya itu ada hidrogen, ada gas, ada solar. Yang paling umum ada juga bensin. Nah, ini dari bahan bakarnya. Ada juga dari metode pembakaran atau metode pencampuran ya. Metodenya ada yang menggunakan karburator, ada juga yang menggunakan sistem injeksi atau injection ya. Oke, sekali lagi, kalau siklus kerja dalam mesin sepeda motor itu ada dua, ada yang menggunakan motor 4 langkah, ada juga yang menggunakan 2 langkah atau 2 tak ya. Bahan bakarnya bisa menggunakan hidrogen, gas, tapi kalau yang hidrogen dan gas ini sebenarnya jarang, tapi bisa. Nah, kayak yang umumnya ada solar dan bensin. Kalau metodenya, metode pencampuran, karena sebelum dibakar itu harus dicampurkan dulu antara bahan bakar dengan udara. Ada yang menggunakan karburator, ada juga yang menggunakan injeksi atau injection ya. Lalu ada lagi satu metode pengapian. Oke, metode pengapiannya. Oke, nah, dalam metode pengapian ini ada terbagi menjadi dua.
Yang pertama menggunakan percikan, ya, percikan dari bunga api, percikan bunga api. Oke. Yang kedua menggunakan tekanan kompresi. Oke. Nah, dari metode pengapian ini, yang pertama percikan bunga api ini yang sering digunakan dalam mesin sepeda motor, menggunakan percikan bunga api atau dari sistem pengapian. Nah, kalau dari tekanan kompresi ini biasanya digunakan pada mesin-mesin diesel. Ya, mesin diesel itu menggunakan tekanan kompresi. Nah, lalu kita akan bahas tentang motor 4 langkah. Nih, motor 4 langkah. Gimana sih sistem kerjanya 4 langkah itu? 2 langkah itu gimana cara kerjanya? Nah, akan kita bahas di sini. Oke. Motor 4 langkah. Oke, kita bahas ya. Motor 4 langkah. Nah, siklus kerjanya bagaimana motor 4 langkah itu? Motor 4 langkah itu ada 4 langkah kerja, 4 langkah kerja ya. Yang pertama ada dinamakan dengan langkah hisap. Pertama, nih. Yang kedua ada langkah kompresi. Yang ketiga ada langkah usaha. Yang keempat ada langkah buang. Nah, jadi motor 4 langkah ini, yang pertama sistem langkah kerjanya ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Lalu bagaimana sistem kerjanya langkah hisap, langkah kompresi, langkah buang ini? Saya akan sedikit menggambarkan di sini supaya lebih jelas, lebih detail. Ini salah satu gambarnya ya, saya contohkan lah. Tapi gak apa-apa jelek juga ya, dikit lah. Oke. Anggaplah ini antar silinder dan piston ya. Anggap aja ini piston, ini rapat seharusnya ya. Tidak ada kebocoran. Rapat sebenarnya. Oke, ini kita gambar klep atau katup. Nah, ini bagian in ya, ini bagian X. Oke. Nah, dikit lah jelek gambarnya itu supaya tergambarkan saja di gimana langkah hisap, kompresi, dan usaha buang ini. Nah, langkah hisap ya, yang tadi kan ada langkah hisap di sini. Langkah hisap itu bagaimana? Nah, langkah hisap itu adalah bergeraknya piston dari TMA. Di sini ada TMA, dinamakannya TMA, ke TMB. Nah, TMA itu titik mati atas dan juga TMB titik mati bawah. Kenapa disebut TMA titik mati atas? Titik mati atas itu di mana piston berada di bagian paling atas, dan posisi katup ini dua-duanya tertutup dalam posisi rapat. Jadi tidak ada kebocoran antara in dan X. Nah, bergeraknya piston dari TMA titik mati atas ke bawah atau ke TMB itu, katup in itu terbuka, katup X tertutup. Jadi langkah di sini dinamakan dengan langkah hisap, menghisap bahan bakar yang ada di karburator ataupun sistem injeksi. Jadi menghisap ke bawah. Yang kedua, langkah kompresi. Langkah kompresi itu bergeraknya piston dari TMB ke TMA.
dari titik mati bawah ke titik mati atas sini. Jadi dari bawah sini bergerak, ini kan dari tadi yang langkah hisap itu bergeraknya piston dari atas ke bawah ya. Kalau dari langkah kompresi itu dari TMB ke TMA atau titik mati bawah ke titik mati atas. Posisi katup ini dua-duanya tertutup jadi rapat. Jadi mengkompresikan antara bahan bakar yang tadi hisap dikompresikan dengan udara di ruang pembakaran. Nah, ini namanya ruang pembakaran. Nah, kan. Lalu ada di sini langkah usaha. Di mana langkah usaha itu posisi piston mau bergerak. Jadi sebelumnya mau bergerak ke TMB, dari titik mati atas ke TMB. Jadi sebelum ke bawah, ini busi, di sini ada busi. Di tengah-tengah ini ada busi. Busi itu memercikan bunga api, lalu terjadinya pembakaran. Nah, di sini terjadi pembakaran di ruang bakar. Lalu terjadinya pembakaran atau ledakan yang mendorong piston bergerak dari TMA ke TMB ke bawah. Nah, itu dari mana langkah usaha. Lalu yang terakhir langkah buang. Di mana langkah buang ini bergeraknya kembalinya piston dari TMB ke TMA. Jadi balik lagi, yang tadinya ke bawah balik lagi ke atas. Posisi katup, ini katup X ya, katup yang keluar. Katup X itu terbuka, katup in ini tertutup atau klep ya. Katup ini tertutup. Jadi membuang sisa-sisa pembakaran dibuang ke jalur X. X ini ke bagian knalpot ya, bagian knalpot di sini. Oke, paham? Jadi kali lagi di dalam motor 4 langkah ini ada 4 langkah kerja, 4 langkah kerja. Jadi ada langkah hisap, kali lagi langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Di mana langkah langkah hisap itu bergeraknya piston dari TMA titik mati atas ke TMB titik mati bawah. Sedangkan kalau kompresi itu bergeraknya piston dari TMB ke TMA, itu terjadinya kompresi pemadatan di sini di ruang pembakaran. Lalu ada langkah usaha. Langkah usaha itu bergeraknya piston dari TMA ke TMB. Jadi sebelum ke TMB itu terjadinya ledakan dulu di sini, pembakaran dari percikan bunga api atau busi. Satu lagi ada langkah buang. Langkah buang itu di mana piston bergerak dari TMB ke TMA. Nah, posisi katup ini, katup in tertutup, katup X terbuka. Nah, itu terjadinya pembuangan sisa pembakaran. Oke. Itulah sedikit yang saya jelaskan tentang mesin sepeda motor. Next, lain waktu saya akan jelaskan lagi gimana cara menghitungnya, cara menghitung kompresi, cara menghitung langkah di motor dua langkah ini kan belum dibahas. Nah, itu baru 4 langkah siklus kerja motor 4 langkah dan juga berbagai metode yang diterapkan dalam mesin sepeda motor. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk mekanik ya, khususnya untuk mekanik dan juga umumnya untuk yang mau belajar tentang teknik, khususnya teknik mesin sepeda motor. Oke, sekian dari saya.